Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat seluruh hadirin sekalian, yang saya hormati para guru, orang tua, serta teman-teman generasi muda yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul di tempat yang saat sekarang ini dalam keadaan sehat. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato dengan tema pentingnya pendidikan moral bagi generasi muda. Nah, hadirin yang saya hormati, pendidikan bukan hanya soal kemampuan membaca, menulis, atau berhitung. Pendidikan adalah proses membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki hati yang baik, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, dari sinilah pendidikan moral memiliki peranan yang sangat penting. Nah, seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, kita bisa melihat bahwa nilai-nilai moral tidak di kalangan generasi muda mulai mengalami penurunan. Banyak sekali anak-anak dan remaja yang lebih sibuk dengan gawai mereka sendiri daripada mereka berinteraksi langsung dengan orang tua atau berinteraksi langsung dengan teman-temannya. Rasa empati, sopan santun, dan tanggung jawab mulai terkikis sedikit demi sedikit. Kita juga sering mendengar berita tentang tawuran antar para pelajar, perundungan di sekolah, pencurian, hingga tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak muda. Nah, semua itu menjadi tanda bahwa pendidikan moral harus segera diperkuat kembali. Tanpa moral, ilmu pengetahuan yang tinggi tidak akan membawa banyak sekali manfaatnya. Justru bisa disalahgunakan untuk hal-hal yang merugikan orang lain. Hadirin yang saya hormati, pendidikan moral tidak hanya bisa diperoleh di sekolah saja, tetapi juga dimulai dari rumah. Contohnya, orang tua adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Sikap, ucapan, dan perilaku orang tua akan ditiru oleh anak-anak. Oleh karena itu, teladan yang baik sangatlah penting. Jika orang tua membiasakan berkata jujur, bersikap sopan, menghargai orang lain, maka anak-anak pun akan tumbuh menjadi karakter yang kuat dan berakhlak mulia juga. Nah, selain keluarga, sekolah juga memiliki peranan besar dan menanamkan nilai-nilai moral. Nah, guru bukan hanya menyampaikan ilmu saja, tetapi juga menanamkan sikap disiplin dan tanggung jawab, serta semangat dalam kerjasama. Nah, kegiatan seperti gotong royong, kerja kelompok, dan kegiatan sosial bisa menjadi media pembelajaran moral yang efektif bagi siswa. Nah, salah satu cara paling sederhana untuk menanamkan moral pada anak-anak adalah bisa dengan melalui sebuah cerita atau dongeng yang mengandung nilai-nilai kehidupan. Misalnya, cerita Rakyat Malin Kundang yang mengajarkan kita untuk selalu menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua. Atau juga bisa cerita tentang tikus dan burung hantu dari Jepang. Contohnya yang mengingatkan kita agar tidak mengambil barang milik orang lain dan selalu menepati janji kita. Nah, dari cerita-cerita semacam itu tidak hanya untuk menghibur saja, tetapi juga memberikan pelajaran yang mendalam. Nah, ketika anak-anak mendengarkan kisah tersebut, tanpa mereka sadari, mereka juga sedang belajar tentang apa itu arti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap antar sesama. Nah, selain juga melalui cerita, pendidikan moral juga ditanamkan lewat kegiatan nyata, misalnya seperti mengajak anak berbagi dengan teman yang kurang mampu, membantu pekerjaan rumah, atau ikut serta dalam kegiatan sosial yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Nah, dari hal-hal kecil inilah mungkin moral tumbuh menjadi kebiasaan yang menjadi lebih baik lagi untuk anak-anak. Nah, hadirin sekalian, sebagai generasi muda, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjadi penerus bangsa yang berakhlak mulia. Tidak cukup hanya menjadi pintar dan sukses, tetapi juga harus memiliki hati yang baik, karena bangsa yang besar bukanlah bangsa yang dengan gedung tinggi dan teknologi yang canggih saja, melainkan bangsa yang rakyatnya berkarakter kuat dan bermoral tinggi. Nah, maka dari itu, marilah kita mulai dari diri sendiri, jadilah teladan yang baik bagi teman-teman di sekitar kita, hormati guru, orang tua, dan jujur dalam setiap tindakan, serta gunakan ilmu yang kita miliki untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat.
Hadirin yang saya hormati, pendidikan moral adalah pondasi dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa moral, kecerdasan hanya akan menjadi kehancuran. Namun, dengan moral, ilmu kemajuan akan menjadi berkah. Nah, mari kita secara bersama-sama kita perkuat kembali pendidikan moral, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat, agar generasi muda di Indonesia tumbuh menjadi generasi yang berilmu, berakhlak, dan berkarakter mulia. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Jika terdapat kesalahan dalam tutur kata dan mohon maaf saya yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.